Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Sohibul Hajat, takjil berkah puasa, 17 dan 21 Maret tahun 2025.
Sholat Tarawih, 15 Maret tahun 2025. Belajar agama ini memang luar biasa. Manfaatnya yang luar biasa. Belajar ilmu agama ini manfaatnya luar biasa. Baik untuk dunia maupun di akhirat. Namun ternyata dengan ilmu agama yang begitu banyak berkatnya, katanya kalau Pak Ustaz Habibie ya bisa diajak dari waktu baca surat Al-Imran itu Pak, mereka sangat suka ya saya video surat itu ya. Inna fi samawati wal ardi dari mana ada Allah tidak jatuh dia mau jadi misalnya orang bersalah orang yang suka dengan kesalahan. Sahabat orang bijaksana adalah orang yang memiliki pengetahuan hukum. Kalau orang tua itu mengetahui orang bijaksana, salah itu tambah menjas, tambah menjas. Beginilah jadi. Jadi ilmu juga sama, ilmu juga sama. Jadi saya berhubung metode pendidikan konsep aplikasi yang baik itu berbeda juga dengan tulisannya profesor dari Universitas Negeri Jakarta. Berbeda. Kita istilah kita sampaikan di sini lah. Mengenai ilmu statistik, saya berbeda. Semuanya yang dengan masing-masing. Tapi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut tidak. Tidak, kebenaran bukan dengan jumlah pengikut. Pengikut banyak kalau itu benar. Tapi itu benar dasarnya oleh pengetahuan adalah dasarnya evidence atau bukti. Tapi agama dasarnya adalah sahabat keilmuan pengetahuan. Untuk tentang agama harus sumbernya tidak mengerti semuanya. Ada kisah Imam Syafi'i yang berusia orang. Ternyata malamnya bisa sebenarnya yang punya rumah itu. Jadi pada luar biasa, maksudnya apa? Maksudnya luar biasa. Ini pertanyaan selama yang ketika pergi rumah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أنتم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنتم قواعد القتال والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى الملائكة مسومين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما جعله الله إلا أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض رسولا لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Pembagian hadiah kepada anak-anak yatim 16 Maret tahun 2025. Bersama yaitu berpisah bersama Pak Haji. Dengan tema jadikan puasa dan Quran sebagai syafaat di hari kiamat. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 sekarang bulan puasa. 4, 5, 6 kita harus hati senang. 7, 8 surganya terbentang. 9, 10 setan-setan belenggu. Sebelum kita mulai, izinkan yang berdiri di sini mengatur lagi duduknya sehingga tidak ada posisi duduk yang membedakan kita haji, apalagi tidak pada di belakang. Berikut adalah formasinya untuk mbaknya yang cantik. Silakan duduknya di situ di belakang yang laki ganteng. Yang ganteng-ganteng silakan dari sana geser ke arah selatan. Baik, terima kasih. Masnya nggak usah pakai bulu-bulu kali. Sudah tahu kalau Anda sakit, stop di sini saja melewatkan. Baik, terima kasih. Sudah bisa dimulai teman-teman ceritanya. Sudah bisa dimulai, sudah siap. Kita akan tanya dulu untuk semangatnya. Selamat sore, hebat apa kabar? Baiknya yang semangat dong. Baik. Selamat sore, hebat apa kabar? Baik. Selamat sore, cerdas apa kabar? Baik. Selamat sore, hebat. Selamat sore, cerdas. Semuanya bilang Allah. Lebih keras. Keras lagi. Pelan-pelan. Lomba menjawab salam. Namanya saja lomba, pasti ada hadiahnya. Apalagi salam adalah doa. Barang siapa mendengar salam diucapkan, tidak boleh kaget. Tidak boleh kaget. Sudah sampai.
Belum ya? Nggak boleh kaget. Maka selama mulutnya masih bisa berbicara, wajib untuk menjawab salam karena salam adalah doa. Salam adalah doa. Siapa yang ingin didoakan temannya? Oh enggak semuanya. Teman-teman, siapa yang ingin didoakan temannya? Siapa yang ingin didoakan masuk surga? Siapa yang ingin didoakan masuk surga sekarang? Ada syaratnya untuk masuk surga sekarang. Penuhi dulu panggilan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah menemui Tuhan. Mati. Mati sekarang. Kalau surganya nanti saja ya teman-teman ya. Sekarang lomba menjawab salam dulu. Lomba menjawab salam. Namanya lomba pasti ada hadiah. Siapa yang jual hadiah? Siapa yang jual hadiah? Siap. Syarat ketentuan berlaku untuk mendapatkan hadiah. Jawab salamnya yang kompak, yang serempak, dan bisa menjawab salamnya serta mulutnya dikunci, kupingnya dibuka. Saat nanti Kak Haji bercerita, bisa dipahami? Oke, lomba menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa usalliyan ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur beserta jajarannya, juga yang kami hormati Bapak yang tadi sebagai ketua panitianya beserta istri tercinta Ibu Lisanida, dan juga teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah, siap untuk mendengarkan ceritanya. Siap duduk dengan tenang. Duduk siap. Kayaknya ada yang gabung ke Aceh nih. Ada yang gabung ke Aceh nih. Ada teman Aziz. Siapa dia namanya? Namanya siapa? Kita kenalan ya. Namanya siapa? Dia namanya siapa? Belajar yang rapi, tidak boleh berebut ya. Nanti masing-masing donaturnya akan memberikan langsung kepada adik-adik semua. Ya, jangan lupa saling tangannya bilang apa nak? Iya, jangan lupa doakan kami semua ya. Doakan kami semua masuk juga bersama kalian. Amin. Ya monggo. Saya menerima ini Pak Tri, namanya Pak Tri. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vero, umat 2021. Kami adalah koordinator umat bertahan di Masjid An-Nur. Ya, sambungan ini dari umat bertahan. Kami dapat amanah untuk menyampaikan kepada dari sebanyak 27 anak. Gitu ya. Karena waktunya mau buka puasa, kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari langsung dimandikan langsung. Adik-adik, ya, jangan lupa baca perhatian. Berikutnya, siapa? Berikutnya dari ya teman-teman semua, yang berikutnya adalah dari Bapak Nana. Kita doanya ya. Blok D24. Ya, berikutnya dari Aisyah. Sholat Jumat 21 Maret tahun 2025. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Sholat Tarawih 14 Maret tahun 2025. Video pembelajaran. Overthinking adalah kebiasaan berlebihan dalam memikirkan sesuatu, hingga pada akhirnya menjadi terlalu mendalam atau rumit. Ini seringkali terjadi ketika seseorang terjebak dalam siklus pikiran yang berulang-ulang, tanpa mendapatkan solusi yang jelas atau membuat keputusan yang konkret. Hal ini dapat menyebabkan stres, kekhawatiran berlebihan, dan sulit untuk merasa puas dengan keputusan yang diambil. Mari kita bahas efek negatif dari overthinking dan bagaimana strateginya untuk mengurangi overthinking. Simak terus video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Berpikir berlebihan atau yang sering kita sebut overthinking bisa dialami oleh kalangan usia muda. Mereka seringkali memikirkan hal-hal yang mungkin belum terjadi. Biasanya sering memikirkan tentang ketakutan di masa depan, keuangan, dan masalah hubungan. Overthinking memiliki beberapa efek negatif yang akan dialami, di antaranya adalah overthinking seringkali membuat seseorang menjadi merasa tegang, gelisah, dan cemas secara berlebihan, karena terlalu memikirkan segala hal yang belum tentu terjadi. Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sangat detail dapat membuat seseorang kesulitan untuk membuat keputusan, karena takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Terlalu overthinking dapat menjadi faktor risiko untuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Ini bisa terjadi karena mental seseorang yang lemah dan takut akan hal yang belum terjadi bisa menyebabkan kecemasan berlebih dan depresi. Pikiran yang terus-menerus bekerja di dalam otak dapat mengganggu tidur dan menyebabkan insomnia. Ini biasanya overthinking sering dilakukan pada malam hari, terutama sebelum tidur. Jadi, waktu tidur kita akan terganggu karena adanya pikiran yang berlebihan di dalam otak kita. Overthinking dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu was-was atau sensitif dalam hubungan sosial, bahkan dapat membuatnya sulit untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang sehat. Ini bisa terjadi karena seseorang takut merasa kecewa atau dikhianati. Padahal sebenarnya ini mungkin tidak akan terjadi.
Mengelola overthinking penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mengurangi overthinking bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Sisihkan waktu yang kamu habiskan untuk merenung, misalnya 10-15 menit setiap hari. Setelah waktu tersebut, fokuslah pada kegiatan lain. Ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang membuatmu sangat gelisah dengan keadaan yang belum terjadi. Latih mindfulness atau meditasi untuk membantu fokus pada saat ini, bukan pada hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan atau yang sudah terjadi di masa lalu. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati atau yang dapat mengalihkan perhatian kamu, seperti olahraga, membaca, atau hobi lainnya. Ini bertujuan untuk melupakan pikiran yang berlebihan tentang sesuatu yang belum terjadi. Tantang dan ubah pikiran negatif dengan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Jangan terus-menerus memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, pikirkan saja hal-hal yang positif. Berikan diri Anda batas waktu untuk membuat keputusan dan patuhi batas waktu tersebut untuk menghindari berlarut-larut dalam pemikiran. Terkadang yang membuat diri kita overthinking adalah adanya pemikiran yang membuat kita takut akan langkah yang kita ambil. Maka dari itu buatlah keputusan yang positif. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau pasangan dapat membantu mendapatkan perspektif baru dan mengurangi overthinking. Menggunakan beberapa strategi ini secara konsisten dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah overthinking merupakan kebiasaan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan mental serta fisik. Efek buruk dari overthinking termasuk kesulitan dalam pengambilan keputusan, gangguan tidur, serta kualitas hubungan sosial. Untuk mengurangi overthinking, beberapa strategi efektif termasuk menetapkan waktu khusus untuk merenung, berlatih mindfulness, mengalihkan perhatian dengan aktivitas positif, mengubah pola pikir negatif, dan berbicara dengan orang lain. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, seseorang dapat mengelola overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosionalnya. Itulah beberapa efek negatif dan strategi cara mengatasinya. Video pembelajaran. Saat kita membayangkan sesuatu, sebenarnya kita tuh sedang mengirimkan sinyal fokus. Terlalu sering menghabiskan waktu untuk khawatir dalam hidup. Kecemasan, kekhawatiran dalam urusan dunia, itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kita khawatir dalam urusan akhirat, itu jadi cahaya bagi hati. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Seri ini kita membahas sebuah tema besar tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, kita mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Dan tentu saya akan membahas ini dengan sudut pandang saya sebagai seorang muslim dan dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Melanjutkan bahasan sebelumnya, masih tentang hambatan internal atau hambatan yang ada di dalam diri kita. Istilah lain disebut dengan inner block. Di video ini kita akan membahas tentang satu rasa yang seringkali menjadi penghambat diri kita. Satu rasa itu bernama fear. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-khauf. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Kisah ini datang dari seorang perawat yang namanya Bronnie Ware. Dia ini menulis sebuah buku yang menjadi international bestseller. Judul bukunya adalah The Top 5 Regrets of the Dying. 5 penyesalan terbesar ketika kita akan wafat. Because those conversations changed my life and they may do for you too. Jadi
Bagaimana ceritanya? Bronnie Ware adalah seorang perawat yang pekerjaannya adalah merawat pasien di rumah sakit, khususnya pasien-pasien paliatif. Apa itu pasien paliatif? Pasien yang penyakitnya sudah kronis dan secara medis dinyatakan udah nggak bisa sembuh lagi. Jadi pasien ini dirawat hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan Suster Bronnie ini bekerja menemani mereka di waktu-waktu akhir hidupnya. Dan perjalanan Suster Bronnie berinteraksi dengan mereka banyak sekali. Ngobrol, berbicara, interview. Suster Bronnie melakukan beberapa riset. Dia bertanya, sebenarnya apa sih yang paling disesali dalam hidup Anda? Jika memang waktu ini bisa diputar, penyesalan apa yang kira-kira Anda rasakan, dan jika Anda bisa mengubahnya, apa yang kira-kira ingin Anda ubah? Nah, kira-kira begitu. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Suster Bronnie mendapatkan banyak sekali jawaban, dan dia menyimpulkan dalam bukunya ini ada 5 penyesalan terbesar yang diungkap oleh pasiennya. Nah, ditulis dalam buku itu, The Top 5 Regrets of the Dying. Saya nggak bahas buku itu terlalu detail, mungkin nanti di video lain kita akan bahas. Tapi poin saya adalah, teman-teman, ada sebuah hal yang menarik. Bahwa ternyata di antara penyesalan terbesar orang-orang di akhir hidupnya, apa itu? Ketika dia terlalu sering menghabiskan waktu untuk cemas. Terlalu sering menghabiskan waktu untuk khawatir dalam hidup. Sampai akhirnya dia nggak menghargai dan nggak bisa menikmati anugerah karunia Tuhan dalam hidup mereka. We determine whether we're creating a life of regret or a life of joy, and the choice is ours. Jadi ini menarik. Kita akan kehilangan sikap atau rasa syukur saat kita terlalu banyak khawatir dalam hidup. Ada nggak sih di antara kita yang nggak pernah khawatir? Nggak ada ya. Kita pasti pernah ngerasain cemas, ngerasa khawatir. Dan sebenarnya rasa khawatir itu adalah anugerah dari Allah agar kita bisa mengantisipasi masalah. Bener nggak? Jadi kalau kita ngerasa takut dalam hidup, pernah ngerasa cemas, itu sebuah keniscayaan. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman sekalian. Di saat akses informasi sangat mudah bisa kita dapat. Ya, setiap hari kita mendengar kabar, berita buruk dari hampir setiap penjuru dunia. Banyak sekali tragedi, trauma, bencana, ketidakadilan, persaingan, yang akhirnya membuat kita merasa nggak aman. Betul kan? Dan rasa takut itu kan bermula dari kekhawatiran. Ketika kita khawatir dan ketika kita takut digabung, itu bisa membuat seseorang akhirnya ngalamin stres yang kronis. Akhirnya gara-gara itu seseorang itu bisa ngambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dengan tidak bijaksana. Jadi coba kita lihat, kita perhatikan teman-teman sekalian, betapa mengerikannya rasa khawatir itu bisa berpengaruh pada hidup kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar bagaimana kita mengendalikan rasa takut itu. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih lega. Kita ngejalanin hidup dengan bahagia. Karena bagaimanapun juga rugi kalau kita hidup itu selalu khawatir. Ya, disinilah pentingnya inner game. Lalu bagaimana kaidah untuk bisa mengubah rasa takut, rasa cemas itu menjadi siap dan menjadi lega? Ada beberapa hal teman-teman sekalian. Yang pertama, bahasa kami itu menitipkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Ada sebuah ungkapan yang indah sekali. What yours will find you. Ini kalimat dari Imam Al-Ghazali. Bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, itu akan sampai kepadamu. Meskipun jaraknya denganmu itu sejauh 2 gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu sedekat 2 bibir. Ini kalimat indah banget teman-teman sekalian. Jadi relax, gak usah banyak cemas, gak usah banyak khawatir. Tugas kita itu hanyalah melakukan yang terbaik. Perkara takdir Allah itu gak akan tertukar. Dan yang dihisap sama Allah itu kan bukan hasil, tapi seberapa sungguh-sungguh, seberapa baik kita dalam beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang Allah uji, seberapa ihsan kita dalam beramal. Dan kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya
kekhawatiran itu disebabkan oleh dua hal. Apa itu? Yang pertama, keinginan, dan yang kedua, ketidakpastian. Nah, itu dua dimensi kekhawatiran. Jadi khawatir itu terjadi saat keinginan kita tinggi dan ketidakpastian itu tinggi. Ya, jadi kita perlu mengelola dua hal ini nih. Bukankah yang paling penting itu bukan keinginan tapi kebutuhan? Apa yang baik buat kita belum tentu itu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya. Dan aspek yang kedua itu biasanya kita menjadi khawatir karena ada ketidakpastian yang tinggi. Jadi untuk hal-hal yang memang tidak pasti, pentingnya kita berlatih untuk tawakal ala Allah. Dalam bahasa kami tadi, nitip itu sebetulnya definisi sederhana dari tawakal ala Allah. Bagaimana cara menyingkirkan kekhawatiran itu? Kembali lagi, yang pertama kita akui ketakutan itu, kita akui kecemasan itu, kita akui kekhawatiran itu. Jadi kalau kita takut, kalau kita khawatir, jujur aja pada diri sendiri. Jangan menolak, jangan menyangkal, jangan mengabaikan. Karena dengan kita mengakui ketakutan itu, kita mengakui kekhawatiran itu, kita akan punya kekuatan untuk mengubahnya atau mengendalikannya. Ya, kalau perlu kita utarakan kondisi kita pada orang yang bisa kita percaya. Kita butuh tentu bantuan orang lain. Sebelumnya, kita juga menyampaikan segala kegelisahan itu kepada Allah dengan apa yang sering kita sebut sebagai doa. Ya, doa ini penting. Apa sih bedanya antara khawatir dengan doa, teman-teman? Ada perbedaan yang nyata antara worry dan pray. Perbedaan antara khawatir dan doa. Kalau khawatir, itu seringkali kita membayangkan apa yang tidak kita inginkan. Tapi kalau doa, itu kita membayangkan apa yang kita inginkan. Ya, saat kita membayangkan sesuatu, sebenarnya kita tuh sedang mengirimkan sinyal fokus gitu. Dan ini akan berdampak pada realita kehidupan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bayangkan. Kemudian jadilah proaktif, lakukan sesuatu. Rasa khawatir itu adalah sinyal agar kita melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan satu komunitas, kita bergaul dengan orang-orang tertentu yang membuat kita merasa lebih aman. Itu bagian dari upaya kita untuk proaktif. Kita bergerak aktif untuk melakukan sesuatu. Jangan diam. Nah, kita bisa hidup lebih lega saat kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, kaidah berikutnya untuk bisa melepaskan rasa khawatir, rasa cemas, itu adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan level percaya atau level iman ya. Tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Saya memahami paling tidak teman-teman sekalian, ada 4 level nih kepercayaan kita kepada Allah. Dan ini berpengaruh pada seberapa dalam rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. 4 level percaya yang saya maksud itu, yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini level yang paling dasar. Karena kalau level ini aja kita nggak sampai, ya berarti kita masuk ke dalam golongan ateis, na'udzubillah. Tapi ada lagi level kedua, bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi percaya Allah senantiasa menjaga. Allah senantiasa melindungi. Ada lagi level ketiga, saya percaya bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu. Allah tahu apa yang kita rasa, Allah tahu apa yang kita gelisahkan. Gak ada yang lebih tahu segala isi hati kita kecuali Allah, teman-teman sekalian. Dan yang keempat, percaya bahwa Allah senantiasa memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Saat kita punya lapis-lapis tingkatan kepercayaan ini, kawan-kawan sekalian, kita akan menyikapi hidup itu dengan tenang, gak banyak gelisah. Maka kesadaran ini membuat kita harusnya bisa mengalokasikan kekhawatiran. Jadi kita gak mungkin gak ngerasa khawatir. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan kekhawatiran ini pada tempat yang semestinya. Ada sebuah kalimat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ini bagus banget. Kata beliau, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan, kekhawatiran dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kita khawatir dalam urusan akhirat, itu jadi cahaya bagi hati. Coba kita muhasabah. Apa sih yang sering kita khawatirkan? Seringkali yang kita khawatirkan urusan dunia. Betul kan? Padahal kalau kekhawatiran kita urusan akhirat, itu justru malah bagus. Khawatir dosa kita yang masih banyak, amal kita yang masih receh.
Dan kekhawatiran dalam hal itu justru akan menggerakkan kita untuk produktif dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan kekhawatiran kita pada tempat yang semestinya. Dan selamat mengolah batin, mengasah kolbu dalam perjalanan inner game. Hari ini alhamdulillah kita akan kasih ayat untuk buka puasa. Kegiatan ini terlaksana atas kehadiran Bapak Profesor Triyono, di mana dananya dari donatur jamaah Masjid PTI dan juga donatur dari Kandarung. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semua donatur, kepada semua hadiah yang telah peduli dan meluangkan sebagian juga untuk kegiatan berbagi pada sore ini. Ini kegiatan kita yang ketiga selama Ramadan, insya Allah nanti pada Jumat depan juga akan kami adakan. Ya, terima kasih, semoga Allah meridhoi dan memberkati apa yang kita lakukan menjadi amal terbaik kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah meridhoi.
Terima kasih Mbak Yun. Pembagian takjil ini kami menyampaikan terima kasih terlebih dahulu pada Bapak Ibu donatur, Bapak Ibu dermawan baik yang ada di Pertuan DPI maupun di kawan-kawan di Pekanbaru. Sampai ketemu di Pekanbaru, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah ini adalah rangkaian amal Bapak Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, pada waktu sore jam 4.15 ini kita akan langsung berikan 250 paket per pembagian Jumat. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mau lewat, yang mau pakai. Ya, teman-temannya dulu buat begini semua, tak kasih. Takjil, Jumat berkah, Jumat sore. Ayo, depan dan tengah. Ayo ke sini semua. Kosongkan kantornya. Ayo. Ini Pak, ayo Pak. Habis juga Pak. Ayo Pak. Ayo. Bawa sudah tiga, ayo. Ayo bukan habis, ayo. Ayo Pak. Ayo. Ayo dia. Ya. Satu. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Tiga, satu, ayo. Ayo. Awak. Ayo. Tiga, satu, ayo Pak, ayo. Ya, cepat habis. Ayo, habis. Ayo, bawa tiga ke pokok. Ya, teman-teman di sini. Apa lari jatuh awak. Ya. Ya, satu-satu berarti tiga. Mana teman-teman lagi? Ayo. Ayo. Waktunya 3, 1 menit. Ayo. Ayo cepat. Ya ini Mas, cepat. Yang betul. Ayo Pak Peter ya dulu. Siapa itu namanya itu? Kawan kira itu. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Ya, betul. Itu dikasih dua orang itu. Ayo. Di belakang. Ayo. Ya Pak.
Jangan ditutup. Assalamualaikum. Oh ya, ada Pak. Oh, Bapak, ya. Salah deh. Apa itu? Pertanyaannya. Ada apa? Karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah ini poinnya. Ingat baik-baik. Zaman Nabi ini, kurma itu kan gak dimasak. Tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah, seperti beras. Tentunya bukan cuma berasnya, ingat ya. Sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya, seperti sembakoknya misalnya. Maka berikan tanggat agak jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, atau tanggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawalnya. Misal, sehari sebelumnya boleh diberikan. Ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan. Sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi, ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai, dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan batas paling maksimalnya setelah salat subuh sebelum salat Idul Fitri. Ya, yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya yang imamin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua dan semua bersaudara. Siapa yang paling berguna dalam hidup ini? Anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini kata Nabi. Lalu kemudian Nabi menunjukkan 2 jari, as-sabbabatu, telunjuk, wal wusta, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Sejarang-jarang-jarangnya paling jauh. Begitulah jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya ketemu lagi di Medan. Ustaz, doakan tanah saya laku. Insyaallah Pak Haji, saya punya program bangun 99 masjid Pak Ustaz. Bangun pondok pesantren gratis. Pergi lagi di Kalimantan,
Itu dia punya 1.700 anak yatim. Itu 3 tahun yang lalu. 1 bulan saya dibawa ke dapur melihat telur ayam hampir 1 kontainer, tukang masak 20. Yang melihatnya aja kenyang. Jadi makan. Saya tanya, ini biaya makannya berapa sebulan Pak Haji? 800 Pak Ustaz. 800 apa? 800 juta. Yang nanggung berapa orang Pak? Hehehe, saya sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Orang mulia pasti akan memuliakan orang lain. Sementara orang yang hina pasti akan selalu menghina orang lain. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, perlakuan orang lain kepadamu tidak menunjukkan siapa dirimu, akan tetapi menunjukkan siapa diri mereka. Nah, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, itulah sejatinya dirimu itu. Termasuk juga nih para istri sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta ridho sama suami juga. Ya, minta ridho sama suami. Ya, apa-apakannya kan sebagai seorang istri kita mesti punya salah sama suami kita. Ya kan? Minta ridho yang serius sama suaminya. Katanya Nabi Muhammad kan gitu. Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu hormat, ketika kamu muliakan dia, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Mudah-mudahan yang jadi istri biar pada jadi istri yang soleha. Suami kita juga kita doakan mudah-mudahan selalu jadi suami yang soleh, insya Allah. Amin. Ya, kita itu jawab kalau sesuatu yang nggak tahu apa jawabnya. Wallahu a'lam, kan Allah yang lebih tahu. Jangan kita itu kalau ada yang nanya itu kayak pengen jadi sumber berita, sumber informasi gitu ya. Oh, saya paling tahu. Itu tetanggamu lagi ngapain? Itu kan lagi gini gitu. Padahal kita nggak pernah serumah. Itu jadi kalau kita mau nanya ke keluarganya, ya ke keluarganya gitu ya, tentang keluarganya. Nah, ini pun nanya ke Aisyah, bagaimana sih Rasulullah di dalam rumahnya. Nah, kemudian Aisyah menjawab bahwa Rasulullah itu adalah kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau itu adalah yang memperhatikan keluarganya. Apa maksudnya memperhatikan keluarganya itu? Yaitu hidmata ahlihi, yaitu senantiasa membantu keluarganya. Bapak-bapak nih yang kerja, kadangkala sampai berkeringat-keringat, niatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai lelah bekerja fi sabilis syaitan. Siapa yang bekerja fi sabilis syaitan, di jalannya syaitan, yang bekerja untuk berbangga-banggaan, untuk ria, anak kerja mau beli motor supaya kelihatan orang tahu anak mampu beli motor. Maka orang yang bekerja seperti ini fahuwa fi sabilis syaitan. Jangan diremehkan. Hanya perlu niat antum. Pulang dari tempat kerja, mampir warung jual gorengan, bismillah beli gorengan. Kalaupun dia beli, bisa beli 1 kue, dia beli. Sampai rumah, Dek, aku beli kue, Dek. Dibukain, dibagi 2 kuenya, dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Antum dapat pahala sodako. Gak usah jauh-jauh sodako. Di rumah antum ada tempat sodako. Asalkan antum lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Ojo rasan-rasan ngerasani iki ora kok dosa cilik, kuwi dosa gedhe. Pokoke dosa sing ketulis nang gone Quran kuwi minal kabair. Lah ngerasani ketulis nang Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Ngerasani padha karo menikmati bangkai saudaranya, mangan batange sedulure dhewe. Wong iki umpama ngerti dosane ngrasani, dikon milih ngrasani sepisan cetet
karo nganjir ngadeg berdiri mematung gak polah gak obah suwene 70 tahun, lebih memilih nganjir berdiri mematung gak polah gak obah suwene 70 tahun timbang ngerasani sepisan saking gedene dosane. Jangankan di akhirat, non donya ae tukang rasan-rasan mesti uripe soro. Contone kaya tanggaku, lho tambah ngerasani tanggane. We have complicated every simple gift of God. Penyakit kita apa katanya Diogenes? Kita itu membuat rumit, membuat ruwet anugerah Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya simple. Makan itu simple, ada makanan kamu lapar terus makan. Tapi begitu ketemu manusia, ada teknologi makan, ada teori makan, ada produksi makan, ada jadi ruwet luar biasa. Ada teknologi gelas, ada tutup, ada kaca dipakai untuk piring, terus piringnya pecah sehingga kena kaki berdarah. Karena berdarah butuh obat merah perlu hidup ini jadi ruwet, padahal urusannya ya cuma makan. Nah enak mau makan aja, tinggal simple aja, jadi serumit itu makan, belum lagi tidur. Coba kamu cermati ya, hal-hal simple dalam hidup yang jadi ruwet. Sahabat kurma yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa setiap amal ibadah akan dibalas dengan pahala sebanyak 10 kali lipatannya. Jika dikalkulasikan, 1 bulan puasa Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. 6 puasa Syawal dikali 10 sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, bagaikan puasa setahun lamanya. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu deras air mengalir, Ramadan suci telah berakhir. Meski wajah tak bisa berjumpa, tangan tak bisa saling menjabat, semoga jangan pernah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang buruk kepadamu dan membiarkan orang lain bersenang-senang. Dalam bahasa yang lebih halus, jangan merasa menjadi manusia paling malang. Jangan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kamu diuji sebagaimana orang lain diuji, tapi ujiannya ringan Ustadz. Itu kata kamu. Seorang gak bisa memilih. Ada orang yang diuji dengan anak-anaknya, ada orang yang diuji tidak punya anak, ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji belum ketemu pasangannya, ada orang yang tidak mampu untuk beli makanan yang enak-enak padahal dia sehat, ada orang yang mampu beli makanan yang enak-enak tapi dia tidak boleh makannya. Tidak ada kehidupan yang lengkap, tidak ada. Sebagaimana ujian datang kepadamu, dia juga datang kepada orang lain. Rasakan itu, ringan hati kita. Sedekah yang murah meriah tanpa mengeluarkan biaya adalah tersenyum. Senyummu terhadap saudara kamu adalah sedekah. Deja, Mang Uni mah punya minuman nih. Minta dong Mang Uni. Mau nih. Ih, Jeje gak apa-apa lah, sini. Sini. Waduh, malah diludahin. Makanya jangan jadi orang pelit, Mang Uni. Ingat, kita mau cari pahala di bulan Ramadan, 2 model ibadah besar yang kita usahakan. Pertama namanya al-ibadatul qasirah, ibadah terkait diri kita, itu baca Quran, iktikaf terkait diri kita sendiri. Jangan lupa, kita juga berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain, terkait dengan keluarga dan orang sekitar, keluarga dan orang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika di bulan Ramadan, dia tidak egois mikir dirinya sendiri, enggak. Dia ibadah untuk dirinya sendiri ada. Ibadah untuk keluarga ada. Luar biasa Nabi SAW. Kasih sayangnya kepada keluarga nampak. Lihat ketika Nabi sedang iktikaf, datang Sofia radhiyallahu anha, Nabi ngobrol sama Sofia, sedang iktikaf. Mungkin dia sedang baca Quran, berhenti dulu, istrinya lagi jenguk, dia ngobrol sama Sofia. Bukan cuma di situ, kemudian Rasulullah SAW keluar ngantar ke rumah Sofia di sekeliling Masjid Nabawi. Artinya meskipun dekat, mungkin cuma 20 meter, 30 meter, Rasulullah sempatin untuk keluar ngantar. Bayangkan, kalau kita Masjid Nabawi, kalau ini kiblat sebelah sini, rumah Sofia kalau nggak salah sebelah sini. Artinya dekat lah, cuma di sekeliling masjid. Tapi beliau keluar dari masjid karena ini doruri, malam-malam dia antar istrinya ke rumahnya. Ini Nabi SAW. Nabi SAW ketika etikaf, kepalanya dia keluarkan ke
tembok kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha padahal dia sedang apa? Sedang iktikaf. Dan kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW, Aisyah yang kasih pakai minyak wangi kepada Nabi, Aisyah yang menyisir rambut Nabi SAW. Video dakwah. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitianya? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah, boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad, 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu cepat. Mau dekat-dekat genting, panitia sudah sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami membalik kampung. Selesai. Mantap. Video dakwah. Simak baik-baik teman-teman. Puasamu dijagain 1 dari dosa. Puasamu jagain 1 dari dosa. Dosanya apa? Dosa-dosa terutamanya yang terkait sama lisan sama mata. Karena Nabi Muhammad menyebutkan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasa seseorang. Jadi puasa itu Bu, mirip sama balon. Kamu tuh niup pahala puasa tuh mirip sama kamu lagi niup balon gitu. Saat kamu tiup tuh kan tambah ditiup, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Walaupun kamu tidur, walaupun kamu diem, walaupun kamu duduk, walaupun mau kamu baca Quran, mau kamu tiduran aja, pahala puasa tuh jalan terus. Kayak argonya puasa tuh pahalanya jalan terus. Kayak balon tuh kamu terus tiup tuh, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hati-hati tapi begitu kena jarum nggak jadi kecil, akan tetapi meletus. Meletus balon. Hatiku sangat gitu. Jadi pahala puasanya tuh udah habis sama sekali tuh. Habis sama sekali. Gak ada sisanya. Gak ada yang ya sekarang pahalanya jadi kecil. Bukan kecil, habis teman-teman. Puasanya udah sampai jadi gak punya pahala gitu. Apa aja itu Rasul? Nabi Muhammad menyebut bohong, ngomongin orang, sumpah palsu, ngadu domba. Itu semuanya adalah ulahnya mulut, ulahnya lisan. Bohong dari mana? Mulut. Ngomongin orang, sumpah palsu, adu domba, mulut. Yang kelima baru an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat dari mata, teman-teman. Jadi nih puasa nih mesti banget dijagain dari segala perbuatan dosa, terutamanya dosanya lisan-lisan kita. Yuk, puasa berhenti ngomongin orang. Berarti kalau sekarang belum puasa boleh dong Ustazah? Ya latihan dari sekarang ya. Biasain diri buat gak ngomongin orang. Katanya Imam Syafi'i, berhentilah membicarakan aib orang. Sebab kamu juga punya aib, orang juga punya lisan. Sebagaimana kamu gak mau aibmu dibicarakan orang lain, berhentilah
dari membicarakan aib orang lain. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat datang bulan yang siang harinya mulia, selamat datang bulan yang malamnya pun mulia, di mana nafas dan tidur kita pun mendapat pahala, dosa pun diampuni, doa pun diterima. Marhaban ya Ramadan.